Selamat pagi, Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan dan seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok dimanapun berada. Shalom, embun di pagi hari. Kembali di pagi hari ini kita semua dapat menikmati berkat Tuhan, yaitu Tuhan sudah mengaruniakan hari yang baru, Tuhan juga sudah memberikan kembali kita kesehatan dan kekuatan. Pagi ini sebelum kita beraktivitas, Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, siapkan Alkitab kita untuk kita menghayati kebenaran firman Tuhan yang nantinya akan menjadi pedoman hidup kita di perjalanan kita hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk berkat-Mu yang terindah. Engkau sudah menjaga dan memelihara tidur malam kami. Kini kami boleh merasakan kembali anugerah tubuh yang diberkati Tuhan dan hari yang baru. Sebelum kami beraktivitas, kami ingin mendalami kembali firman-Mu yang menjadi santapan rohani bagi kami di pagi hari ini. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, agar kami semua dapat mengerti dan memahami firman-Mu, dan firman-Mu akan menjadi pedoman hidup kami hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama, kitab 1 Raja-Raja pada ayatnya yang ke-10, pasal 10 ayat 1 sampai 9. Dan penekanan pada ayatnya yang ke-9. Berkata demikian. Terpujilah Tuhan Allah-Mu yang berkenan kepadamu dan mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi Israel untuk selama-lamanya, Ia mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, berakar pada hikmat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, kita semua memahami dan mengerti bagaimana orang-orang pilihan Tuhan yang diurapi dan diberkati. Cerita kali ini yang kita baca merupakan bagian perjalanan seorang raja, anak dari Raja Daud yang melanjutkan perjalanan tanggung jawab kepemimpinan atas bangsa Israel, yaitu Raja Salomo. Salomo dikenal sebagai seorang raja yang berhikmat, karena dia meminta kepada Tuhan bukan soal harta, bukan soal kedudukan yang akan abadi, bukan juga soal nama besar, tetapi dia meminta dari Tuhan adalah hikmat hati yang berpengertian, sehingga dia mampu menjadi seorang raja yang di kemudian hari berbicara tentang kebijaksanaan, sehingga dia bisa memutuskan hal-hal yang diperhadapkan kepadanya saat dia menjadi seorang raja, yaitu masalah kebenaran dan keadilan. Kemasyhuran seorang raja yang bernama Salomo ternyata sudah tersebar di mana-mana. Salomo pada saat seorang dari negeri Sheba datang dan ingin bertanya atau ingin membuktikan kemasyhuran seorang Raja Salomo oleh karena dikenal sebagai seorang raja yang berhikmat. Maka Salomo pun membuktikan kepada Ratu Sheba itu sendiri. Sehingga ayat bacaan kita mengatakan, terpujilah Tuhan Allah-Mu. Orang lain bisa memuliakan nama Tuhan yang disembah oleh Salomo. Orang yang tidak kenal Allah, tapi mereka memuliakan nama Allah. Oleh karena Salomo yang sangat bijaksana, dia bisa menunjukkan segala berkat Tuhan. Doa yang dinaikkannya dan permohonan yang dia minta dari Tuhan, yaitu hati yang berpengertian, membuat Salomo apa yang dia tidak minta, semuanya dia dapati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Apa yang dialami seorang raja yang bernama Salomo? Dia mengutamakan Tuhan sebelum dia menjalankan tugas. Karena dia sadar
hak sebagai seorang raja bukan soal sebuah suksesi dari ayahnya kepada dirinya, tetapi justru dia sadar bahwa pilihannya jatuh pada Salomo. Karena ada banyak sekali, ada beberapa orang anak Raja Salomo yang juga merongrong untuk mendapatkan kekuasaan. Tapi Tuhan menetapkan Salomo lah yang melanjutkan kepemimpinan raja atas Israel. Dan itu terbukti bahwa Tuhan yang menentukan. Sekalipun seseorang punya kekuatan apapun, tapi Salomo tetap meniru dan mengandalkan Tuhan sebagaimana ayahnya Daud. Jadi kita bisa lihat kepemimpinan Daud yang kemudian jatuh kepada Salomo anaknya. Lalu kemudian Salomo melanjutkan kebijakan-kebijakan atau sifat dan karakter bapaknya untuk selalu mengutamakan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Dan itu terbukti saat dia akan menjalani tugasnya sebagai seorang raja. Dia tidak memohon soal hal-hal yang untuk kepentingan dirinya, untuk kemudian membuat dia sombong dan angkuh. Tapi justru dia meminta satu hal, yaitu hati yang bijaksana. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Bukti dari sebuah permintaan Salomo ini, maka Tuhan pun memberikan apa yang tidak pernah Salomo minta, yaitu kemasyuran namanya, karena hikmatnya. Itu yang membuktikan orang yang selalu mengandalkan Tuhan dan mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Bahkan dia menyadari semua yang dia dapati, semua yang dipercayakan, jabatan yang tertinggi itu bukan karena kepiawaiannya dan bukan karena kepandaiannya, tapi karena Tuhan yang menghendaki. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Mari kita coba melihat ini dalam konteks kita bersama. Kita harus menyadari bahwa sesungguhnya siapapun dia yang ketika Tuhan menempatkan dia pada posisi yang terhormat. Ingat, jabatan itu tidak selamanya. Tapi jabatan itu adalah jabatan yang dipercayakan Tuhan. Jikalau seseorang menjalankan semua jabatan itu dengan memohon hikmat dan hati yang berpengertian, maka Tuhan pun akan memberkati dia. Saudara-saudara, kita bisa lihat dalam fenomena kehidupan kita. Tidak sedikit juga orang-orang yang berambisi untuk mau duduk pada posisi yang tertinggi. Tapi setelah di sana, dia tidak mengandalkan Tuhan. Tapi dia merasa bahwa dia sanggup melakukan semua sampai dia memperoleh jabatan itu. Yang pada akhirnya, jabatan itu pun bisa diambil oleh Tuhan kalau dia tidak bekerja secara adil dan menegakkan kebenaran. Hanya orang-orang pilihan Tuhan yang sudah dipersiapkan Tuhan dari awal, ketika dia berada pada posisi yang baik dan Tuhan tempatkan dia pada satu jabatan yang tertinggi, maka orang itu akan selalu rendah hati dan dia tahu bahwa kepemimpinan dia itu berasal daripada Tuhan, sehingga dia diberikan hikmat oleh Tuhan. Maka apa yang dilakukannya, orang banyak akan memuliakan nama Tuhan. Mari kita belajar dari Salomo. Mari kita tiru bagaimana seorang raja, seorang yang selalu mengandalkan Tuhan dan mencari Tuhan dan meminta supaya Tuhan memberikan dia hati yang bijaksana. Maka saudara pun, kita pun semua bisa melakukan itu. Memohon kepada Tuhan supaya kita memperoleh hati yang berpengertian, hati yang bijaksana untuk kita bisa melakukan segala sesuatu tentang keadilan dan kebenaran. Maka orang akan memuji nama Tuhan karena kita mendapat melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak, mari kita satu hati dalam doa kita pagi ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Pancaran Kasih Depok. Tuhan memberkati majelis jemaat selaku pimpinan, berkati para diaken, para penatua, dan para pendeta. Kami berdoa untuk unit-unit misioner, kami berdoa juga untuk vikaris dalam menjalankan tanggung jawabnya di tahun yang kedua, berkati juga akan
BPPJ, berkati juga akan pegawai kantor gereja, koster, dan keamanan. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk sektor Sion, keluarga Ibu Vina Agustina, keluarga Ibu Francisca Romana Sriyanti, keluarga Bapak GKB Suhartono, keluarga Ibu Grace Rahel Puturuhu, keluarga Bapak Hari Henry George Luntungan Tangkilisan. Tuhan memberkati juga keluarga Bapak Haryanto. Berkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Jemaat Tuhan yang dalam keberadaan tubuhnya yang lemah, sektor Yerusalem, Ibu Yece Liankolo Tenda, Bapak Nicholas Tuaidan, Oma Yosepin Huai, Ibu Nurhaina Pasaribu, Bapak George Serhalawan. Kami berdoa untuk sektor Bethlehem, Bapak Tumpak Pangaribuan dan Ibu Deborah Pangaribuan, anak Chris Manalo, Ibu Ana Sibarani, dan Bapak Anton Sitindaun. Tuhan memberkati saudara-saudara kami dengan segala keberadaan mereka masing-masing, dengan tubuh mereka yang lemah. Jamahan kuasa Tuhan melalui pengobatan dan pelayanan medis akan mengembalikan kekuatan tubuh mereka. Kami mau berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk Bapak Samuel Ginting, Saudara Arki Vero Mumu. Kami mau berdoa juga untuk Ibu Maria Oktavina Sastra Wilaga, Bapak Yosep Robi Robert Bewarkei, Ibu Yoyo Rositi Wawor, anak Erilin Elizabeth Bangka, Ibu Olivini Ruus, anak Belvania Evangeline Pati Pelohi, Bapak Moses Haliwela, Bapak Simpson Makangkari, Bapak Fernando Sembiring, dan Ibu Cici Indriani, Ibu Cilik Indriani Eko. Tuhan memberkati saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Tuhan berkati janda duda dan anak-anak yatim piatu. Kami mau berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu dalam pergumulannya, tiap pribadi, tiap keluarga. Kami menyerahkan semua doa syukur kami di pagi hari ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.